Salve sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan bersama pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro. Sama saudara terkasih, pendidikan di Indonesia sebenarnya ada sesuatu yang salah arah. Kita terlalu sibuk mengejar nilai, ranking, dan hafalan, sehingga melupakan esensi paling mendasar dari pendidikan atau sekolah itu sendiri. Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan rahasia ini puluhan tahun yang lalu. Ia menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya mencetak robot-robot yang patuh. Namun ironisnya, sistem yang ia lawan itu justru masih menjadi arus utama pendidikan kita sampai saat ini. Konflik utama yang ia temukan bukanlah pada murid atau peserta didik yang malas, tetapi justru pada sistem yang mematikan, yang membelenggu. Sistem kolonial Belanda mendidik dengan paksaan, hukuman, dan uniformitas. Sekolah menjadi penjara kecil yang membunuh kodrat peserta didik. Disinilah revolusi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dimulai. Ia tidak hanya memikirkan bagaimana anak bisa pintar, tapi bagaimana seorang anak bisa bertumbuh merdeka sebagai manusia. Pendidikan bukan soal mengisi gelas, tapi menyalakan api. Perubahan radikal yang Ki Hajar Dewantoro usung dirangkum dalam trilogi yang mendalam. Ini bukan sekadar slogan, tetapi filosofi hubungan manusiawi antara guru dan peserta didik. Pertama, ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madia mangun karso, di tengah membangun kemauan. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan, memotivasi. Posisi seorang guru berubah dari diktator di depan kelas menjadi fasilitator, motivator, dan pelindung yang merangkul dari belakang. Inilah inti falsafahnya, yaitu sistem Among. Pendidikan adalah proses budaya. Tugas guru seperti seorang petani, tidak menarik paksa tunas agar cepat tinggi, tetapi menyediakan tanah subur, lahan yang subur, air dan matahari, agar kodrat alamiahnya tumbuh secara optimal. Anak adalah subjek yang memiliki kodrat, yang memiliki kekuatan batin dan juga bakat. Sekolah harus menjadi taman yang memerdekakan kekuatan itu, bukan pabrik yang menyeragamkannya. Ini melawan logika industri pendidikan modern. Jadi, apa makna sebenarnya dari merdeka dalam pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Bukan berarti bebas semaunya atau sebebas-bebasnya. Merdeka berarti sang anak atau peserta didik mampu mengatur dirinya sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, bisa mandiri sebagai manusia yang beradab dan bermartabat. Kemandirian lahir dan batin inilah tujuan akhir dari pendidikan. Pendidikan harus bisa menuntun anak untuk menemukan dan menguasai dirinya sendiri, sehingga mampu hidup selaras dengan masyarakat dan alam semesta. Ini adalah bekal terbesar untuk menghadapi dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu, apalagi di zaman saat ini di mana teknologi berkembang begitu cepat. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah ruang kelas kita menjadi taman yang merdeka? Atau masih menjadi penjara halus yang mengekang atau membelenggu kodrat anak? Mari kita renungkan kembali filosofi pendiri pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru atau masyarakat, praktisi pendidikan, bisa mulai menerapkan semangat merdeka belajar ini.
sekecil apapun dalam lingkungan kita. Sebab esensi dari pendidikan harus membebaskan dan bukan malah membelenggu peserta didik. Tuhan memberkati kita. Amin.